waw aja kodenya, ya. Jadi dan artinya lebih 20. Ya, sabi'ah wa isrin umpamanya. Jadi itu waw berarti menandakan apa? Lebih daripada. Kalau kurang ilah umpamanya sabi'ah ila asr daqaiq. Jam 7 kurang 10 menit. Illa asra daqaiq. Paham ya? Jadi kalau illa ngurangi. Wah, nambah. Coba kalian cek, ya. Saya datang ke sekolah jam 8.30. Sama dia wa 30 wanisib atau wasalasin. Ya. Saya datang jadi pakai jip langsung boleh. Yaitu ilmu madrasah wanisib setengah atau 30 ya, yaitu apa? Salasin. Ya, kemudian dari sekarang ya. Saya pulang dari sekolah jam 11 kurang 20 menit. Hah? Saya pulang dari sekolah. Hah? Ayo dong, hari itu bisa keluar, boleh ada, boleh keluar atau pulang ya. Boleh tuh ya, boleh sama aja maaf ya, boleh aja maklum ya, ya, nggak usah ngeyel ya, coba. Jam 11 kurang 20. Ihda asyara illa kurang 10 kurang 20 menit illa isrun apa? Daqaiq jama. Ya daqiqah menit, daqaiq jama. Saya keluar dari sekolah jam 11 kurang 20 menit. Ya. Jadi ana kharajtu minal madrasah sa'ah ya ihda asyara illa isrina daqaiq. Kalau lengkap begitu ngomongnya. Ana kharajtu minal madrasah sa'ah ihda asyara illa isrina daqaiq. Jadi ada sebut jam dari waktunya. Ya. Jadi ana kharajtu minal madrasah sa'ah ihda asyara illa asyara daqaiq. Paham ya? Coba sekarang ya. Saya pergi ke rumah ibu jam 1 tepat. Ya. Saya pergi ke rumah ibu jam 1 tepat. Tepat. Saya datang atau saya pergi, ya, boleh nggak? Saya datang, saya pergi, ya. Ya boleh. Jahabtu ya. Ada jahabtu ila baiti ummi jam 1 tepat. Sa'atul wahidati tamaman. Tamaman tepat. Ya tamaman tepat ya. Jam 1 tepat berarti apa? Sa'atul wahidah tamaman. Ya, jam 1 tepat. Paham nggak ya? Jadi kalau tepat tamaman. Ya, kalau tepat tamaman. Misalkan nanti dipanggil nanti sana. Wala ta'al. Ji indi, sama tamaman. Ta'al, anta, ya, ila baiti, sama tamaman. Ta'al enta, jadi orang sana kan ngomong anta bilang enta itu ya. Ta'al enta, ila baiti, sama tamaman. Apa jawabnya Pak? Kalau kurang tadi apa Pak? Kalau wangkat tambah ya? Iya, kalau kurang illa tuh yang artinya kecuali itu illa bukan illa. Kalau sempurna ya tepat tamaman. Ya udah salah satu di antara 3 jawab itu ya. Bisa lebih, bisa kurang, bisa tepat. Ya, coba contoh sekarang ini. Saya sholat subuh berjamaah ya tepat waktunya. Gimana? Saya sholat subuh
ya berjamaah tepat waktunya. Saya sholat subuh ila waktiha. Soalnya itu subhan berjamaah tamam. Ya, saya sholat subuh ya berjamaah tepat waktunya. Ya, misalkan ya, paham ya. Coba sekarang dari menit ya sampai ke jam disebutkan begitu. Ana indi sa'ah situ nada gaib. Ana indi sa'ah situ nada gaib. Situ nada gaib. Saya punya jam yang waktunya 60 menit. Ya. Saya punya jam yang waktunya 60 menit. Iya, emang 60 menit ya. 60 menit ya. Tadi 60 menit ya. Iya, paham ya? Coba sekarang ngarang enggak? Ya. Coba yang ada kaitannya dengan jam. Ya, pergi apa kurang nambah ya, tamam. Ya, terserah deh. Coba 5 soal. Pokoknya saya pergi ke sekolah pagi-pagi. Dahab tu ilal masjidi. Ya mana ya, coba ente. Dahab tu ilal masjidi. dan ilal masjid. Ya bedain antara suara ila dan ila ya. Ilan. Ya ila, itu enggak ada satunya. Dahab tu ilal masjidi sa'atus sadis. Jam 6. Dahab tu ilal masjid Sa'atus sadis. saat usaha di sate Saya berangkat ke masjid jam 6. jam 6. Cepat kurang tapi Tamaman. tamam gini ya. Jadi saya pergi ke masjid jam 6 ya, pagi tepat. Ya, kata-katanya udah bagus sih kayak gitu ya. Ya lumayan. Jadi dahab tu ilal masjid saat sitati tamam. Tamaman. Ya, dahab tu ilal masjid saat sitati atau saat disati sama. Ya. Coba saya saya mempelajari Al-Quran ya, jam 8 kurang 20. Yang bodoh. Ayo berarti apa lah? Saya mempelajari Al-Quran, saya membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Iya, kalau Al-Quran jam 7 tepat. Jam 4. Saya baca Al-Quran. Ayo. Saya membaca Al-Quran. Qara'atul Qur'ana bisaati sabiati tamam. Bisaati sabiati tamam. Bisaati sabiati tamam. Saya membaca Al-Quran jam 7 tepat. Ya, tepat jadi apa? Tamaman. Ya, kurang illa. Alwa nambah. Jadi di atas wa ya. Kemudian kalau tamaman tepat. Ya, tamaman tepat. Kalau Anda bikin masalah, pelan. Saya menulis buku jam 12 tepat. Saya menulis pelajaran ya, jam 12 tepat. Nah, kalau buku kan tempatnya, pelajarannya ya. Saya menulis pelajaran ya jam 12 tepat. Kalau nulis kata Ya. Boleh kata itu boleh aktu berdarsa gitu ya. Ya, aktu berdarsa ya. Atau kata aktu darsa boleh. nak tubuh juga boleh. Boleh aktu ya, kami sekalian ya. Ya terserah itu, domainnya penting cocok ya. Cocok sama kalimatnya, umpamanya fi'il. Ya domainnya anta. Jangan ada bilang angka nak tubuh. Nah, iya, salah kan ya, nggak tepat. Ya kan? Jadi nggak apa-apa yang disebut domainnya, yang penting apa? Ya, produknya sama. Ya, serasi. Ya, jadi kita ketahuan loh ini ya belum pas nih ya. Gitu. Jadi misalkan kayak tadi saya bilang itu, ya, kayak Ustaz bilang itu, boleh nggak pakai nak tubuh silakan. Yang penting kan itu namanya kata pengembangan dalam kita menerapkan domain ilmu yang kita sudah tahu bahwa sini ke sini, yang penting cocok. Ya, jadi tadi gimana? Jelas, darsa anak tubuh darsa Sabatu jam 12 tepat.
Isna Asyara tamam. Tamam ya, jam 12 tepat. Jam 12 tepat. Ya. Ya, jam 12 tepat. Nah, sekarang ya, umpamanya nih. Saya membeli air dengan harga Rp30.000. Nah, saya membeli air ya dengan harga Rp30.000. Nastaril ma'ah. Ya, boleh nasari, boleh yasari, boleh rasari. Nastaril ma'ah salasa. Nah, Berapa tak? saya membeli air dengan harga apa harga pasarnya? Samanu. Samanu qimatu ya, qimatu sama qimatun itu apa harga? Samanu harga. Kalau samanu ya. Ya, samanu artinya apa ya? Pada air samanu. Iya, kembalinya ke air juga. Iya. Harganya air itu. Iya ya. Samanu ham bilang. Oh, samanu ya. Jadi Ananas tiri sama saya membeli air dengan harga Rp30.000. Gimana? Nastari. Jangan ananas tadi ya, kembali. Anak samanu. ulang. Anak astaril ma'ah. Anak astaril ma'ah. Harganya air itu berapa? 30.000. Iya, Salasina alfit. Salasina al-Marubi ya. 30 Iya. Ya, Rp30.000. Nah, paham ya? Nah, sekarang ya, dia membawa apa? Ya, dia membawa pulpen sejumlah 10 buah. Anak milu anak ini kolam Aklam, aklam jangan aklam. Alaman aklam. kolam Ya, dia membawa pulpen 10 buah. anak aklam, anak ahmad, Anak aklam. anak ahmad, Anak ahmil anak aklam. aklaman, salama asaro, asaro Asrata habba. Habba itu biji buah. Habbatun, ya. asaro tahap. Iya, habba. Jadi kan saya begini mencalon pulpen nih, habba, wahid, isnen, ya. Saya tiga punya nih. Ya salah satu habba. Habbatun ya. Biji, 3 buah, 3 butir lah, 3 buah ya, Mbak. Nah, Tapi sempurnakan kiai. Hah? Anak ahmilu, Anak ahmil anak aklam. ahmilu aklaman, Ya, asal tahabba. asaro tahap. Hamba ya. Jadi ingat tuh ya, penempatan kalimat hamba ya, itu pakai apa? Ya, itu biasanya umpamanya berkata benda ya. Misalkan ya, saya membeli telur 5 buah, 5 biji, 5 butir ya. Saya membeli telur 5 butir. Lastaril baito, Hah? baito telur ya. Ya, anak astaril, Anak astaril baito, anak astaril itu, ya. baik, Biar baik. baik Homsata, Homsata asal, homsata hamba. homsata habba. Homsata hamba. Nah, sekarang saya kasih soal, tulis ya. Ya, tulis, ingat, mana? Ya udah siap. Betul pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa ya. Saya pergi, ya. Saya pergi ke kantor jam 7 pagi tepat. Saya pergi ke kantor jam 7 pagi tepat. 1, nomor 2. Kami sekalian pulang dari sekolah jam 5 sore. Kami pulang dari sekolah jam 5 sore. Nah, kalau sudah, nah, anak-anak. Oh, baik. kita Apapun sama aja. Ya, nomor 3. Ya. Saya membawa tas 3 buah. Saya membawa tas 3 buah. Ya. Saya membawa tas 3 buah. Habbat. Iya, yang nomor 4 ya. Dia membeli baju. Dia membeli baju, boleh laki boleh perempuan harus ada. Dia membeli baju seharga Rp100.000.
kamu sekalian, Dan berempat dulu. hah? Nomor belum? Berempat dulu belum, berempat. Sekarang pada. Kamu sekalian, lima mau ente tak salah dulu, Ustaz. Enggak, saya yang nomor 4 dulu. Nah iya. Kamu sekalian ya? Bukan. kamu sekalian Dia membeli kan. Tanya Pak. Yang nomor 4 dia membeli. Hah? Dia mau beli baju seharga 100.000 rupiah. Nah sekarang nomor 5 apa tadi formulanya? Kamu sekalian. Kamu sekalian, ya. Kamu sekalian membawa buah-buahan. Kamu sekalian membawa buah-buahan ke rumah guru. Nah, terus saya yang mana dulu? Apa namanya? Yang kerjain. Kalau 1, 2, 3. Nomor 5 dulu Pak. Ya boleh. Kamu semua sekalian membawa buah-buahan ke rumah guru. Jadi domain macam-macam tuh. Ada antum, ada anti, ada anak, ada nahnu. Ya. Ke rumahnya guru kayak. Hah? Ke rumahnya guru. Iya ke rumah guru. Ya. Itu apa Ustaz katanya? Sindiran Ustaz, kinayah. Benar apa itu sama. Anda paham? Ya, terus bismillah. kalau kantor mas Kantor Diwan. hmm, Diwan ya. Diwan. Iya, ada Diwan ya, kantor. Nomor 1 saya. Atau maktab boleh, maktab Maktab boleh, boleh. ya, boleh maktab atau Diwan ya. Tanya yang nggak tahu, awalnya tanya ya. Nomor 1 saya enggak ini Pak. Hah? Nomor 1 enggak ini. Nggak ada. Enggak nulis ya. Apa tuh kasih Ketinggalan, keterangan kawan? ketinggalan. Apa? Saya Nomor pergi satu. ke kantor jam 7 tepat, Pak. Apa? Saya pergi ke kantor jam Oh, 7 saya pergi ke Oh, saya pergi ke kantor jam 7 cepat ya. Ya. Terserah itu. Pagi, sore, pokoknya udah gitu aja kita ya. Ah, nggak disebutin paginya atau sorenya, penting jam 7. Kan pagi jam 7, sore jam 7 ya ada. Itu kita nggak bukan masalah. Saya pergi ke kantor jam 7 pagi. Oh ya, barang tulis sudah, Pak Haji. Udah semua? Udah semua. Hah, udah semua? Udah semua? Ya. Ayo bismillah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ana nadhabu ila. Hah? Anda naik habu? Nah, salah. Gimana sama anda naik habu? Sabar, saya salah tadi. Anak naik habu jangan anak naik habu, anak ada habu dong. Biar Oh, cocokin anak. domennya maksudnya. Ana nadhabu ilal maktabi jam 6. Itu berapa tadi bilang? Jam 7. Jangan terburu-buru, Ustaz. Tenang dulu, tenang. Sabar. Saya pergi ke kantor jam 7 pagi tepat. Oh, ya, Nah, cocokin domennya. Tadi anda bilang anak naik habu. Nah, kan itu salah. Ya, bagus ya supaya dia dapat tahu kesalahannya betul. Iya. Ya. Benar ada habu. Atau mau singkat jahab tuh ila maktabi, ya mau singkatan jahab ila maktabi saata sabiat tamam, ya sabiati tamam ya. Kalau pagi hari sabiat. Sabiat aja dah pagi hari Sabi atas tamaman. ini tamam ya. Saya pergi ke kantor jam 7 ya tepat. anak adhabu ila maktabi sab'at saat sabiat tamam ya jadi begitu. Boleh jahab tuh boleh ayat. Misalkan kalau jahab tuh ya maktabi saat sabiati tamam. Atau dibilang tuh adhabu anak adhabu ila maktabi saat sabiati tamam boleh. Rojak tuh saata khamsina masa khamsi Hamsina. amasaan. Hamsina. Enggak itu nomor 50. Khamsi masaan. Masa jam 50 enggak ada jam Bukan 50. khamsi masaan. Khamsi masaan. Hah? Khamsi masaan. Saya. Khomisati. Oh, Khomisati. masaan. Saya pulang jam 5. Ya, yang pulang Jam ya. 5. Rojak tuh saata kami sekalian. Oh, misalnya rojakna minal madrasati Raja'na minal madrasati saat khomisati tamam. Tamam. Ya, saya kembali dari rumah, saya kembali dari sekolah jam pulang dari sekolah jam sore. 5 sore. Waktu yang dibalik bisa nggak tuh? Misalnya sab'atu sa'a atau sa'ata sab'a tamaman. Aku biasanya kalau bahasa Arab disebutkan angkanya dulu baru jamnya. Makanya Angkanya dulu. Kalau misalkan jamnya dulu baru angkanya repot nanti. Mau paham.
Ya seperti bahasa Inggris kan gitu misalkan. Ya misalkan 58. Ya homsa apa nanti homsa apa nanti five nanti five jadinya dulu puluhan baru apa? Satuan. Kalau Kerja bahasa sama ini sedang bahasa sama. Homsi dah. kalau narji'u min madrasati Minal madrasati. minal madrasati fi sa'ati khamisati masya'an. Boleh. Itu cakap ya, bisa begitu. Udah lengkap ya. Ya lengkap. Jadi narji'u ya. Dulu ya. Hah? Angkat dulu. Jadi puluhan dulu kan ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan. Ya seperti misalkan ya tahun 1985. Nah bahasa sebutin apa dulu? Ribuannya dulu, ratusan, puluhan, baru satuan. Alfa mi'atin. Alam tis'umiyah. Nah, komsa sama nih. Jadi satuan baru puluhan. Ya, 58. 85. Ya kan? 1985. Bahasa Arabnya apa? Alam Alaf watis umiyah komsa wasamani. yang kecil dulu apa yang besar? Jadi kalau ribuannya ratusan, satuan terus puluhan. Seperti 1985, yang satuannya mana? 5. 80 puluhan. 900 ratusan. 1000 ribuan. Jadi ngomongnya alfu watis'u ya watu semia ya omsa wasaman ya misalkan yang tanya nanti kapan lahir mana ulita coba nanti jawab misalkan mana ulita mata ulita kapan dilahirkan mata ulita ya boleh tuh ke sana Alaf Lupa apa ya? Saya dilahirkan umpamanya ya. Kan ditanya mata ulita. Umpamanya dia bilang saya dilahirkan tahun 1990 umpamanya. Alaf watus umiyah watus i. Alaf watus umiyah watus i. Watus i. Alaf watus umiyah ya 90. 990. Ya, kan tadi bilang ya, saya dilahirkan tahun 1990. Jadi apa? Alaf, watis umiyah, watis i. Ya, ya. Sekarang mata ulita. Mata ulita boleh nih. Kapan dilahirkan? Nah, sebutin tahunnya. Mobil Arabia. Buka, yang jelas hurufnya. Kamu buka ininya, ininya, apa namanya? Maskernya buka, nah gitu ya. Udah belajar buka dulu nanti. Allah nggak keracunan nggak. Ya, Bro, apa itu? Saya lahir tahunnya tahun 2000, umpamanya. Coba gimana? Boleh tuh sana apa ini? Ya, Masehi ya, tahun 2000 Masehi. Ya, Masehi. Anda begitu, gimana? Apa? Yang jelas, ditulis. Apanya yang ditulis? Kalimat. Misalnya jam. Yang boleh, sabu. Masih bagian awal sekali. Sabu. Kalau yang pintar gue cepet ya kamu ya. Ini masalah waktu aja, kita mau masalah waktu bahasa Arab ya. Ini kan ada dikit-dikit yang paling masuk gitu ya. Cuman embernya jangan ember bolong ya. Kalau makan yang banyak kan ya. Nggak dikit-dikit ya. Yang embernya jangan ember bolong. Kalau ember bolong kan jalannya berhilang. Ada wow,
Mana tamaman? Nah, ya. Nah, wah ini ya, tamaman. Wah menunjukkan waktu yang lebih. Ya, seperti misalkan jam 1.15. Ya, misalkan wahid wa isrin. Angka wahid wa isrin. Ya. Wahid wa isrin. Wahidun wa isrin. Nah, itu ya. Jadi waknya ini nggak ada arti. Jadi nggak diartiin janda. Ini pantas dia ada. Tambahan aja ya. Jadi nggak perlu bilang 20 dan 1, jangan. Ya, lewatin aja. Wawunya itu nggak diartiin. Ya, hanya ziyadah. Ya kan ada ziyadah kemarin berapa? Ada 10. Al-yawma tansau. Ya, jadi wawunya ini hanya fungsinya ya mengasih alamat bahwasanya ini ya 21, nggak usah diartiin kuatnya ya. Pak, kalau ilah misalkan ya, ilah misalkan gitu ya, ilah madrasa ila khamsata daqaiq. Ya, ila khamsata daqaiq. Ya, saya datang ke sekolah jam 7 ya, tabiatin kelebihan. Ya. Ila khamsata daqaiq, kurang 7 menit. Ilahnya ini enggak usah diartikan kecuali. Ya. Ngerti? Sebagai tanda aja bahwasanya di masalah waktu nilainya apa? Kurang ya, bang ya. Jadi itu ilal manusati saat sabiati ilah satu apa? Ketika misalnya daya umpamanya apa saja dengan sekolah itu ilal madrasah ya saat sabiati ilah satu dapat ya, bang. Karena tamaman nih, ya dahab tuh. Ya, ila masjid. Ila masjid ini, ila maktabah dah. Sana. Pergi ke kantor jam 7 pagi tepat. Ya, udah pergi ke kantor jam 7 pagi. Ya, nah, misalkan jahab ini mananya apa? Apakah keluarnya dari rumah atau sampainya di kantor? Dalam enggak? Ya, mungkin dia udah apa? Menunjukkan keluarnya dari rumah atau sampainya di kantor. Dan bukan masalah perginya atau apa? Ya, sampainya. Kalau sampai ganti aja. Jahab itu dengan apa kalimat apa? Wasal tuh. Ya, ayo sampai. Wasal tuh. Ya, wasal tuh dalam madrasah ila maktabah sana tabiat tamam. Ya, jadi penting diingatin ya. Wah berarti tambah. Ya, berarti min. Berarti ini tepat. Ya, pas. Ya itu asal waktu. Ya, jadi ini sekarang umpamanya nanti orang bicara umpamanya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rahman, Rahman. Ana jilai dakum. Ya, insyaallah pulang. Sana isna asyara tamam. Wahai saudara-saudara, yang saya datang besok. Ya, jam 12. Atau goda ya, buklatan atau goda ya, saya datang apa? Besok bilangnya besok ya, umpamanya kemarin apa? Amsi ya, beramsi atau berbari hati
Ba'dal bukra. Haji itu lain tak ba'dal bukra. Nanti itu maksudnya. Ya. Jadi ya, ba'dal bukra. Jadi lusa maksudnya. Hari besok enggak, hari keduanya. Paham enggak? Hari besok kan baca badan. Terus hari keduanya ba'dal bukra. Ya, saya datang ke rumah kamu, ya, rusak maksudnya. Ya, jadi apa pakai? Ba'dal bukra. Ya. Ba'dal bukra. Ya, jadi ba'dal bukra itu menunjukkan hari kedua. Dengan hari besok. Ya, paham ya? Nah, ba'dal bas ya, ba'dal bukra dengan ba'dal bas ya. Hah? Gimana? Sebelum Ya. Qabla. Misalkan saya datang ke rumah kamu sebelum kamu sampai. Apa gimana? Saya datang ke rumah kamu sebelum kamu sampai ke rumah. Jadi itulah baiknya kan sebelum kamu sampai. Qabla usulika. Ya, qabla usulika. Ya, saya datang ke rumahmu sebelum kamu sampai. Jadi ingat ya, kamu kan udah pada ngerti bahasanya itu ya. Juga sekarang diingat-ingat dan sudah lalu. Ya seperti itu dusun kaca. Saya datang ke rumahmu sebelum kamu sampai, sebelum kamu tiba. Hah? Sama aja, sampai tiba maksudnya apa? Ya wasolah. Ya itu kan namanya perbandaran kata. Ada yang terkecoh, tiba saya bingung. Ya, sampai saya bingung. Ya tetap aja sama wasolah. Ya, nah ya. Seperti misalkan ya. Saya akan bersinggah ke tempat persinggahan besok. Bagaimana? Bersinggah ke tempat persinggahanmu, ya besok. Persinggahannya itu rumah tempat tinggal. Apa aja? Istirahat di mana? Ya, ada ini bila ada hasil bayar juga, ya kita bayar juga. Badan. Saya datang ke rumahnya besok. Itu kan permainan kata. Ya, saya akan singgah ke tempat kamu, ya. Tempat persinggahan kamu besok. Maksudnya apa? Tinggal. Ya seperti misalkan ya, orang mati. Ada yang bilang, wah dipendem lu John. Wah lu dari kubur. Mau jadi pernikahan. Ya, mau jadi makan sama aja ujungnya apa? Orangnya dipendem kubur semua. Hanya beda Pak. Ya, bahasa mungkin. Karena misalkan ya orang besar ya dibilang dikebumikan. Ya karena misalkan orang kalian bilang mangkomin. Ya kan dia orang promotor bilang apa dipendem dan rasa. Ya kan beda-beda ya. Jadi itu bahasa menunjukkan apa? Sifat orangnya. Ya Pak, ya. Paham ya? Jadi bahasa itu menunjukkan apa? Sifat orangnya. Coba misalkan orang baik. Wah, dia pendem. Mana orang itu? Wah, enak aja lu sembarang aja lu. Ya kan? Orang ada pendem. Tapi kalau misalkan orang-orang jahat segala macam orang pendem. Ya, orang kalau ada marah. Ya, kenapa? Memang keadaannya orangnya. Hah? Kayak macam ada siaran dia telah pulang ke Rahmatullah. Iya. Tapi kalau Rahmatullah kan bagus betulnya ya. Iya. Rahmat Allah gitu Iya. kan. Cuman kadang orang pada marah juga kalau orang hidup dibilang Rahmatullah ya. Gitu ya. Namanya dia kebagian. Nanti satu kebagian rahmatnya. Ini ya. Cuman sayangnya kalau ini orang kafir yang bilang rahmatullah. Maafun. Ini al-maafun. Ya orang mati terkutuk orang kafir orang mati terkutuk. Malu. Kalau orang almarhum baru orang almarhum. Juga tadi itu kalimat depannya Kalau orang kafir almarhum. Mal'un. Ya la'ana mal'un. Orang terkutuk. Mal'un. La'ana ya. Mal'un. Kalau kafir meninggal. Jangan bilang almarhum. Ya, almarhum itu seperti orang Islam itu. Al-Mal'un. Islam. Iya, alam ain al-mal'un. Alif lam ain waw nun. Al-mal'un. Ada anak. Anak. Mal'un. Mal'un. Al-Mal'un. Yang terkutuk ya. Yang apa mati? Bukan jenderal. Almarhum. Tapi kalau almarhum itu sebenarnya kan orang yang dikasih sayang ya. Enggak maksudnya
tapi nggak jalan. Istilah sudah menjadi bekas, makanya Pak. Ada Pak. Kalau misalnya udah kebiasaan, ditinggalin jadi musuh. Oh, enak ya. Sebenarnya Ya sebetulnya kalau dia ngerti bahasa nggak apa-apa, tapi ngerti bahasa ada. Kan kalau baru baru nggak, ya, bingung banget ya. takul Tapi ada. Ada waktu biasanya di permusuhan kan jadi musuh malah. Gitu ya. Wah, kalau orang itu gitu apa? Almarhum. Itu misalkan ya, misalkan dari ceramah atau jadi MC, ya, dan saya hormati almarhum, ya, itu, oh kita yang paling sekarang deh, tadi coba, almarhum, titel itu di tempatnya, itu titel apa Para tuh? hadirin almarhum. Iya, kan harusnya kan haram. iya, almarhum itu ya, Secara bahasa boleh-boleh aja guru ya. Ya, saya bahasa bisa kenal begitu emang dia. Ya. Maksudnya begitu berarti. Maksudnya begitu. Enggak suka kalau penting buat al-mukarram kita mau nyebut al-mukarram al-muhtaram ini karena almarhum. Jadi almarhum itu khusus ya titel buat meninggal. Itu bisa begitu ALM. Ya, almarhum. Terakhir manusia. Ya ALM ya. Itu terakhir manusia. Bahkan kita dapatin semua itu. Ya, kenapa orang meninggal, orang Islam muslim almarhum? Semoga senantiasa ya dari mulai dia masuk buku sampai ke sono nanti ya sesuai dengan rahmat Allah. Kayak macam al-maghfur juga bersama ya. Al-Maghfur sama. Orang yang Al-Maghfur udah jelas kan? Diampuni. Al-Maghfur ya. Tapi kalau almarhum, ya orang kan masih apa? Masih tanda tanya. Ya, almarhum akan sih. Itu kalian enak pernah dengar ya? Ya kan? Kalau ente mau dipakai apa? Biasanya Karena itu udah biasa dipakai almarhum. Ya, itu kamu udah biasa tuh orang Indonesia pakai tuh. Di pantai nggak ada jalan. ini kalau penempatan kalimat kalau biasanya kan kalau orang-orang mulia itu kan ada penambahan Allahu yarham kan ya. Nah kalau yarham itu di belakang nama apa di depan nama ya? Ya, jadi ini orang udah meninggal. Iya. Ya, jadi misalkan yang umpamanya menyak, yang jelas di Allah, misalkan Allah yarham, yang jelas di Allah, ya, saya konak. Doa dulu, baru sebutin orang. Iya, dulu. Allah yarham, ya, ustadzuna, ya, almarhum, ya. Semoga rahmatnya ibu kita almarhum. Allah yarham, ustadzuna, ya, almarhum, Allah ya. Dia doa dulu, baru sebutin namanya, baru sebutin apa statusnya. Tadi kan meninggal almarhum. Allah yarham, ya. Allah yarham ini Allah yarham, ini masih masukmu. Misal Allah yarham, Allah yarham. Semua kalau kasih aneh kan. Ya, tetapi dengan dikuatkan tadi dengan kata yang kedua almarhum, jalan. Ya, misalkan dia sebutkan Allah yarham, ya. Kiai dan Allah, ya almarhum. Nah, orang jadi dijelaskan. Allah yarham. Allah yarham, ya Kiai, ya almarhum. Ya, Kayak macam apa arroja kan sama ya. apa nih? Kalau arroja kan sebenarnya bukan hanya meninggal doang. Ya artinya kan sama tidak serupa tapi Iya kan tapi jarang orang misalkan almarhum bukan almarhum biasanya itu orang misalkan referensi almarhum misalkan dia nih keluarkan satu masalah sumbernya dari mana itu almarhum ya almarhum referensi dari kitab mana usahanya dari kitab mana pakai apa referensi masalahnya guru gini kan kita nggak lazim ya kalau ada orang sakit kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un agak lazim ya kan sebetulnya kalau di Al-Quran boleh kan ya artinya di Al-Quran itu bilang apa innalillahi iya kan boleh musibah itu apa aja maksudnya kan Dan bulan 6 bisa ingin rohoti. Pada si minat amal antus bersama.
ya itu kepada orang sesuai dengan tingkatannya. Oh, sesuai dengan pengetahuannya. Nanti kita saling ngomong salah paham repot banget. Ya. Kalau ente misalkan kawan dari biasa dia udah paham emang ya nggak apa-apa ya. kalau yang lain anaknya Tersinggung, sialan. Kata orang sih. Marwaji referensi sama. Kalau Marwaji kan jangan Marwaji, jadi referensi banyak jamaah. Ya, jadi Marwaji sama dengan aja. Ya, marja umrohnya Marwaji jamaah. Ya, paham ya? Mungkin zaman jauh ya. Teman kita balik untuk melihat kasarnya. Marwaji tempat kita balik. Artinya apa? Bukan satu kita meja, dua kita, empat, lima. Itu namanya apa? Marwaji. Ya, marwaji. Pak, ya. Sama sebetulnya dari rojaah. Marja ya, hanya satu referensi. Kalau marwaji pun ya beberapa apa? Paham ya? Ya. Seperti misalkan nih ya, ada dua fiil ya, menunjukkan kesempurnaan iman kita. Nabi katakan, tidak syarat hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Apa nih? Tidak syarat hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka. Dua fiil. Syarat wa sa'atka. Baru ada natijahnya mu'min. Jadi kesimpulannya, ya seperti misalkan orang dagang, bukan karena banyak dagangannya, bukan karena ramainya, tapi apa karena untungnya. Iya. Dia bilang kenapa? Untungnya. Ramai tapi nggak ada yang beli kan? Gila nggak dia? Nggak bagus gila. Sampai tapi untung, berarti kan bilang sampai dia, tapi untung senang. Sampai dia, nggak ada untungnya. Dan bisa. Yang bikin senang. Maka di sini disebutkan tidak syarat apabila engkau merasa senang, engkau merasa bahagia, syarat. Ya, apabila engkau merasa bahagia, apa? Masalah juga kebaikanmu. Ini kamu seperti sekolah, belajar di sini, pulang merasa senang karena apa? Ya, dapat gembira. Kita nggak pikir ya udah pasti capek apa sebagainya, kita nggak pikirin. Tapi apa? Karena kita gembira. Wasa'atka sayi'atuka, yang kau merasa gelisah. Wasa'atka, merasa jelek dan merasa gelisah. Ya, jadi kan situ cocok kalimatnya wasa'atka. Dan kau merasa gelisah, sayi'atuka, kejelekanmu. Misalkan kamu kesel menjadi gua apa? Hari ini gua nggak ada. Gara-gara gua ketiduran, itu namanya kan gelisah. Wasa'atka sayi'atuka, kau merasa gelisah. Kalau kejelekanmu, apaan kamu? Kau dikatakan orang bagaimana? Gembira dengan kebaikannya, merasa gelisah dengan apa? Dosa. Orang itu bagaimana? Seperti pedagang tadi. Dia ngepikir capeknya. Dia ngepikir capek, kalau udah untung, udah ketutup semua. Coba misalkan. Gelisah, gak ada untungnya gimana? Nah kita ini seperti itu kali. Kan kerja itu salah misalnya. Nah kita gembira. Gak bisa sholat subuh berjamaah. Merasa gembira. Itu bersyukur. Ya kita bisa ngaji pada hari ini. Ya kalau baca hari datang kita bisa sempat. Jadi bersyukur. Yang tidak syarat kan hasanah apa? Hasanah apa? Kebaikannya hasanah. Ya, perbuatannya, kerjaannya, amalannya, ya, sama ada gitu ya. Wasa'atka, saat ya sih, ya, saat ya sih, dan merasa gelisah, merasa susah, merasa jelek. Ya, wasa'atka sayi'atuka, fa'an kamu ini. Maka engkau orang itu tanda orang banyak jika berbuat baik, ya, jika dapat kebaikan, dia bermutu
merasa gila. Jika dia berbuat kejahatan, Dia merasa gelisah. Anta mukmin. apaan kamu itu kan? Ya? Kan Kan hari ini nih, kita belajar, paham. Keuntungan. Paham, ya. Nah, kita rugi. Kenapa? Hasilnya kita belum dapat. Kalau dapat itu apa? Berarti kita bersyukur. Nah itu jadi nanti jadi. Itu hasanah kita sahabat kaki hasanah. Puasa aksa sayyatu. Pak antam. Apabila engkau merasa gembira, merasa gembira, merasa bahagia dengan kebaikan. Bukan berarti dia Bukan ria ya. bukan. Hatinya merasa merasa senang, gembira. Ya. Dengan apa? Perbuatan kebaikan kepada menolong orang. Ya. Puasaan kesehatan dan dia merasa apa? Gelisah. Menolong dia. Ya. Merasa gelisah dia. Nyesel. Kenapa nggak bisa nolong? Bisa bantu. Ya, menolong beriman, jika berbuat kebaikan. Ya. Dia senang jika berbuat kejahatan, jika apa dapat kejelekan, Dia gelisah. dia gelisah, dia senang, dia taubat dan berusaha. Beriman. Dua tidak berbeda. Ya, tidak sahabat. Sahabat sabit. Ya. Sana iman beliau ada di sana. Iya kan? Diapain? Ya, sahabat. Tidak syarat tak. Hasanah tuh Pak. Puasa Iza syarat ka hasanataka wasiat sayiat sayiatika wasaat atuka sayiatuka. iya Pak anta mukmin Iza syarat ka hasanataka wasiat anta Pak anta mukmin. tidak syarat Pak ini ada tadinya hasanah atuka kayak tetes tidak syarat kak Hah? Dia apaan kamu man? Ya, kita syarat kak. Ini yang bukan sin dia, sin kecil ya. Tasbih ini. Ya, syarat kak. Ya, syarat kak. Ya, dari masyhur. Ya, banyak gembira. Ya, ijazah syarat kak jangan sin. Kalau sin jadi kejelekan. Ya, ijazah itu harus sampai ya. Ijazah syarat kak. Besar kejelekannya. Iya, kejelekan ya. Sin kecil ya. Ijazah syarat kak hasanah kak. Ini diapalin ya. Buat nanti sekarang ceramah buat apa? Nanti sambil. Sangat maksudnya. Nah, iya, tambahan ya. Nah, jadi misalkan anak murid kita rajin, boleh enggak? Ya, supaya dia gira, ya. Bisa syarat hasanah tuka. Wasaat kak sayiatuka. Pak anta mukminun. Jadi mukron. Jadi kalau orang melihat dia mukmin apa enggak, ya lihat perbuatannya. Ketika dia berbuat baik, girang enggak? Makanya kan dalam Al-Quran apa? Wala tubtulu sadaqatikum bil manni wal adha. Dia bisa sedekah. Apa yang enak bunturnya sebut-sebut. Nanti. Disebut-sebut. Yang paling jadi apa? Sakit. Ya, kalau ada buku khusus gimana bahasa Arab? Apa? Kalau diadakan buku khusus. Buku khusus. Iya, buku Boleh. bahasa Arab. Nanti besok ya saya cari nanti. Oh ada bukunya. Ya nanti saya cari buku minggu besok ya. Hah? Saya cari kitabnya ya minggu besok ya. Ya, boleh. Ya. Kayak minggu besok kita pakai buku khusus ya. Iya, bisa dia hafal-hafal. Ya, boleh. Ya, boleh insyaallah. Gelisah tadi artinya apa sih?
Nah itu kan sesuai cocok dengan apa namanya siapul kalam. Puasa akad, engkau merasa bisa, merasa susah, merasa jelek dah, merasa minder. Loh, akad di situ apa? Kenapa? Kita punya kejelekan kan orang kalau punya kejelekan orang punya dosa, nggak sama malu kan? Nah itu berarti tanda kalau orang punya dosa nggak punya merasa malu jelek kan kalau bukan orang dah. Dia punya dosa, nggak ada malunya, ya kan? Nggak ada mindernya. Dia bukan orang dah. Tapi kalau orang punya dosa masih punya rasa malu, ya minder. Apalagi dosa mau pada Allah kali saya tahu juga maaf. Ya. Jadi di situ bisa artinya kan jelek. Tapi maksudnya bisa minder, bisa apa? Ya macam-macam dah. Karena sesuai dengan apa? Keadaan semua. Jadi apabila kamu merasa gembira dan kebaikan kamu dan merasa gelisah. Gembira dan gelisah artinya kan hampir cocok. Ya. Lawan kata. Iya. Gelisah kenapa dia? Lawan kata. Lawan kata. Kan itu saat kan merasa akad seperti lawan. Gembira lawannya apa? Ya itu gelisah. Kenapa sih gelisah banget? Wah nggak bawa ini tadi kagak jadi nggak tenang. Ya, karena tanda keputusan. Maka ditentukan kita engkau merasa gembira. Ya, apa itu? Rasa duka karena kau punya kebaikan. Puasa akad kau merasa gelisah. Saya suka. Karena kesalahan kamu, dosa kamu. Makanya kan apa? Ya, ada orang bersalah tapi masih dicakap. Cakap siapa itu? Ada hadis Nabi itu. Dia bersalah tapi masih dianggap cakap. Karena kesadarannya kalau kumfatoin waktu apa? Kumfatoin atau apa? Semua kamu bersalah. Sebaiknya bersalah yang taubat. Dia anggap dia bersalah benar, jelek. Masih sama Kesadarannya. kamu menyebabkan wafatin akawah. Kalau pembukaan siapa sih yang nggak boleh salah nggak boleh dosa. Tapi itu baik-baik sadar taubat. Kullukum khata'in, kul khata'una, wa kul khata'in akawah. Sebaiknya orang salah masih dianggap. Masih ada flow up-nya itu apa? Tawab. Semuanya kamu bersalah, ya, paham? Semuanya kamu punya salah. Tetapi sebaiknya yang bersalah, yang bertaubat, paham? Ya? Karena orang ingkar, udah salah, kalau mau taubat, nggak mengakuin, udah paling keren. Like it, dia terserah, bukan ngaku salahnya. Tapi Nabi Adam ketika itu bilang dalam hampusan makanya kalau dosa dari sebab sombong nggak ada ampun. Tapi kalau orang dosa dari kesalahan, kehilafan masih diharapin ya kesadarannya. Nah, ya. Apa ya? Anak khairun itu. Nah, karena itu dia mengaku kesalahannya. Oh, lu masuk ombak lu, udah salah nggak ngaku. Itu repot. Kan dia itu berhenti. Apakah minta, apakah minta. Dia udah salah kan. Artinya dia pakai melawan yang ngurus siapa? Ya, pakai nimbang dirinya, pakai ngukur dirinya. Lihat ngurus siapa? Masih coba yang sekarang disuruh bos, kerjaan disuruh bos. Masih kerjaan itu. Masa bos, saya tuh ngukur ini. Disuruh pulang bos, pulang aja kalau tidur semua. Ya. Oh, GM langsung mau gimana coba? Membandingkan dengan yang lainnya. Enggak pas. Kamu nyuruh siapa? Banding. Bang, ya, Bang, ya. Jadi itu ada tuh salah. Tapi masih apa? Dicakepin. Tapi cakepnya apa? Menyadari ya. Kesadaran. Ya, kalau semuanya kamu bersalah. Siapa sih yang boleh salah? Tetapi jangan dibesar-besarkan dan dibangga-banggakan kesalahannya. Kenapa? Sebaik-baiknya orang bersalah itu apa? Orang bertobat. Sebaik-baiknya orang nggak tahu, belajar. Yang paling berat udah nggak tahu, sok tahu, sok layak. Bisa. Oke. Ya, udah nggak tahu, sok tahu. Ya.
Tapi kalau orang nggak tahu diajarin, terus mau tahu, enak. Ya, kan? Oh ya, sudah kalau orang yang nggak tahu, dia harus tahu Anda. Tapi baru tahu, nah ya. Kalau orang yang nggak tahu, yang benar mau belajar, pengen tahu, supaya tahu, dan bisa ngerti, ya itu namanya sakit, benar mau belajar. Paham ya? Semuanya kamu bersalah. Susulit obatnya ya. Iya, karena kesadaran diri itu bisa. Karena menyangkut itu. Melawan nafsu. Makanya ini kita kan turunnya Islam, keputusan Muhammad untuk menjalankan kesombongan. Coba dah, Fir'aun di bulan lalu pernah ngomong, lu saya melakukan baik, Abu Jahal ego itu sebabnya apa? Karena ada sebab, karena diri, karena dengki, karena merasa dikalahkan. Makanya kan kebetulan, ya. Kenapa coba tukang bakso diri makan bakso? Bersaing. Agak ada kan tukang bakso dan tukang bakso. Kalau bisa tukang bakso tukang bakso, wah, udah laku uang enggak? Kerjain. Kenapa? Ya saya tuh. Artinya al-asbahihat tasawuf. Burung dengan sejenisnya baru meninggal. Dua burung dara sama burung dara. Ya kan? Menerebutan. Coba burung dara misalnya burung ini. Burung apa namanya? Ya, ada tuh aja. Ya kan? Udah mau kambing, kagak rebutan. Tapi kami rebutan kan. Itu kan kambing juga. Makanya paling berat kita iri dan orang beriman. Boleh ya. Oh lah hasada ilah. Ini bukan ada macam. Iya. Rabbana apa namanya ada di ayat itu. Walakin ja'an ibadin yaquluna rabbana kulana wa ikhwana allazina sabaquna wa dan kau jadikan hati kami dendam dan marah orang beriman mungkin. Contohnya begini, kau nggak masalah berjamaah, ada dia. Hilang ke orang mana? Karena biasa begitu. Kenapa kita nggak ilmu orang kafir? Nah, lain masalah. Seperti tukang bakso, ngirim tukang bakso. Ada tukang bakso ngirim apa? Material ya, berkomat. Ya, bang ya. Ada hadisnya. Iya, kita beriman. Mungkin kita berkomat. Wah. Hasada ilah alas nada ini. Nah, itu mulai dari apa ada orang yang berhasil. Itu ya. Ya, itu udah pertama dua. Satu orang dermawan, kaya. Ya, tapi nggak kelihatan kayanya. Yang kedua orang punya ilmu, hafal Quran, diamalin. Boleh jadi ya, itu namanya bukan hasad tapi ghibthah. Itu panggilnya bahasanya ghibthah. Ya, kita kepengen tuh, bukan kepengen doang. Nah ini kalau hasad itu dengki. Nah, itu panggil dalam bahasa nama ghibthah. Ya, tuh. Jadi kita ini ya dengan apa? Perbuatannya dengan catatan kita tidak pengen hilang perbuatan dia, tapi kita pengen kayak dia. Jadi, iya. Kalau iri dengki kita pengen supaya apa? Nikmat yang ada di tanah hilang. Kalah hasad itu. Tuh, ya. Itu dengki iri. Nah, seperti Nabi Adam apa namanya itu Nabi Adam. Iri. Dari mana supaya Nabi Adam itu ada itu? Iblis terus sampai hari kiamat ngiri. Gimana supaya manusia masih merahmat? Iri. Iri nggak habisnya tuh. Ya. Nah. Jadi kalau iri kebaikan itu bukan Ghibthah. ya bukan apa hasad tapi bukan apa namanya ghibthah. Misalkan ada ini bentar banget cepat ngomong bukan kayak dia bilangnya ghibthah. Bukan iri bukan dengki ya belajar berusaha. Misalkan, dia punya capek, kalian kalau mau kerja, sudah mengganti ini, ya. Ini sama orang hari-hari baca Quran gitu. Iya, ya Allah ya, bisa kapan bisa? Ya, kapan gua bisa baca Quran kayak dia? Boleh. Ya, boleh. Itu kan namanya membangun. Ada kan? Ketika
Beda kan? Ada fungsi mengetahui. Misalkan orang tua yang nasihatnya saya dari bangkit. Maksudnya bukan menjatuhkan anak orang tua, tapi apa? Bangkitkan. Apa bagaimana tuh anak? Juga begini kagak ngerti juga. Itulah maka dikatakan misalkan gelisah. Ya, termasuk misalkan gelisah. Artinya apa? Betul-betul orang itu dinasihati dengan kata-kata yang paling akhir dah. Kan perkataan macam-macam nasihat. Tingkatan ya. Empuk, yang lembut, ada yang keras sampai garis terakhir. Misalkan gelisah. Seperti misalkan istri. Nah kita tuh diikat oleh misalkan gelisah. Perjanjian yang berat. Kenapa? Mereka kita dapati dengan apa? Dengan kalimat Allah. Nggak boleh sebenarnya. Cuma sampai boleh jawab. Ente senang paket lo. Ente gak senang jangan disia-siain. Ya. Oh ya kan? Itu namanya tuh misalkan boleh. Berapa? Janji yang paling berat. Misalkan boleh. Misalkan boleh. Jadinya paham ya? Misalkan dari macam-macam ya perjanjian yang apa? Yang kuat ya, perjanjian yang berat macam-macam itu, macam apa? Kita nih, ya ketika terima mobil itu nikah itu namanya misalkan boleh itu Kopi itu iya, berarti kan itu udah terima tuh misal tanggung jawab kopi kita juga sama nikah. iya, kopi itu masih ingatin aja mau diulang lagi. Diulang lagi nggak boleh. Nggak boleh. Kalau nambah lagi boleh. Ini baru puroda. Nah ini Ya. kan. Kalau diulang lagi nggak boleh nambah lagi. Tukang kambing. Ya, apa? Kecuali kalau surat nikah hilang maksudnya. Surat nikah hilang mau bikin buku baru apa? Itu buku baru. Bikin buku baru ya? Iya.